Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen operasional bank dan manajemen pengkreditan perbankan. Pertama itu adalah manajemen operasional bank. Manajemen operasional bank mencakup perencanaan, pengorganisasian, pekoordinasian, dan pengontrolan aktivasi operasional suatu bank. Ini melibatkan semua proses yang terlibat dalam memberikan layanan kepada nasabah, termasuk layanan perbankan, retail, korporat, dan transaksi internasional. Proses bisnis bank mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut untuk menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabahnya. Berikut adalah beberapa gambaran umum tentang proses bisnis kunci dalam sebuah bank. Yang pertama itu adalah penerimaan deposit. Penerimaan deposit yaitu nasabah dapat menyimpan uangnya di bank melalui pembukaan rekening, tabungan, atau deposito. Yang kedua, pemberian kredit. Pemberian kredit yaitu bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang memenuhi kriteria tertentu. Proses ini melibatkan penilaian kredit, penetapan suku bunga, dan pengembangan syarat-syarat pinjaman. Yang ketiga ada manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu bank terlibat dalam pengelolaan risiko termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Keempat ada transaksi keuangan. Transaksi keuangan yaitu bank menyediakan layanan transaksi keuangan termasuk transfer, dana, pembayaran, tagihan, dan pembelian mata uang asing. Yang kelima adalah manajemen aset dan kekayaan. Manajemen aset dan kekayaan yaitu bank dapat menawarkan layanan manajemen aset dan kekayaan kepada nasabah yang memiliki portofolio investasi yang signifikan. Yang keenam, kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi yaitu bank harus mematuhi regulasi keuangan yang berlaku dan memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan standar hukum. Yang ketujuh adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan bank harus memiliki manajemen keuangan yang efisien dan mengelola akuntansi secara akurat. Penggunaan teknologi dalam manajemen operasional merupakan elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam menjalankan berbagai proses bisnis. Berikut adalah beberapa aspek teknologi yang dapat berperan dalam manajemen operasional. Yang pertama itu adalah sistem informasi perbankan. Sistem informasi perbankan menyediakan basis data terpusat untuk seluruh kegiatan perbankan, termasuk manajemen deposito, pinjaman, dan transaksi harian. Kedua itu adalah sistem manajemen risiko. Sistem manajemen risiko menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko operasional dan keuangan. Ketiga ada automasi proses bisnis. Automasi proses bisnis melibatkan penggunaan perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan manual. Keempat ada keamanan informasi. Keamanan informasi adalah aspek kritis dalam manajemen operasional. Manajemen operasional bank dihadapi pada sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan operasionalnya. Kita akan mengekspor berbagai tantangan dan membahas strategis untuk mengintegrasi serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sini saya cantumkan 4 hambatan. Yang pertama itu adalah perubahan regulasi. Perubahan regulasi yaitu bank perlu memiliki tim yang dapat memantau perubahan regulasi, memahami implikasinya, dan memastikan kepatuhannya. Kedua adalah perubahan tren pasar. Perubahan tren pasar seperti pergeseran perilaku konsumen dan adopsi teknologi baru dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk dan layanan bank. Ketiga ada keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber semakin kompleks, termasuk serangan peretas, malware, dan phishing yang dapat mengancam keberlanjutan operasional bank dan merugikan kepercayaan nasabah. Terakhir adalah perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat teknologi yang sudah ada menjadi usang dan memerlukan investasi yang signifikan untuk tetap bersaing. Dengan memantau dan menganalisis metode kinerja operasional ini secara rutin, bank dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Analisis ini juga dapat menjadi
landasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen operasional bank. Pembahasan tentang metrik kinerja operasional melibatkan sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana bank dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Analisis metrik ini memberikan pandangan dalam tentang performa operasional dan membantu bank dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Ini adalah metrik kinerja operasional bank. Terbagi menjadi 4, yaitu rasio efisiensi. Rasio efisiensi mengukur seberapa baik bank menggunakan sumber daya operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan, dihitung dengan membagi total biaya operasional dengan total pendapatan. Kedua adalah kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan mencerminkan sejauh mana nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh bank. Ketiga ada rasio kesalahan transaksi. Rasio kesalahan transaksi mengukur frekuensi kesalahan dalam pemrosesan transaksi bank. Keempat ada pengalaman nasabah. Keselarasan juga berarti memberikan pengalaman nasabah yang konsisten dengan nilai dan tujuan strategis bank. Keselarasan dengan strategis bisnis. Fondasi keberhasilan manajemen operasional bank, pentingnya keselarasan antara manajemen operasional dan strategi bisnis bank tidak dapat dipandang sebelah mata. Keselarasan ini merupakan fondasi keberhasilan bagi bank dalam mencapai tujuan jangka panjang, membangun kepercayaan nasabah, dan memberikan nilai tambah yang konsisten. Di sini ada pentingnya keselarasan. Penting keselarasan antara manajemen operasional dan strategi bisnis bank tidak dapat dipandang sebelah mata gitu. Di sini terbagi menjadi 5 adalah mewujudkan visi dan misi bank. Keselarasan antara manajemen operasional dan strategi bisnis melibatkan penerapan proses dan kebijakan operasional yang secara langsung mendukung visi dan misi. Kedua adalah pengalaman nasabah. Keselarasan juga mencakup peningkatan pengalaman nasabah melalui layanan yang sesuai dengan strategi bisnis bank. Tiga ada pengukuran kerja yang sejalan. Keselarasan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam manajemen operasional memberikan nilai-nilai tambah langsung kepada nasabah. Keempat ada pemahaman yang mendalam. Keselarasan membutuhkan pemahaman dan komitmen dari seluruh tim, dari tingkat manajemen hingga karyawan operasional. Terakhir ada perubahan strategis. Keselarasan juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan strategis tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Kita akan berlanjut kepada pengkreditan. Di sini ada proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit memainkan peran kritis dalam kegiatan perbankan, memungkinkan bank untuk menyediakan dan dana kepada individu, bisnis, atau entitas lainnya. Merinci setiap langkah dalam proses untuk membantu memastikan bahwa keputusan pemberian kredit diambil dalam cermat dan efisien. Fokus utama materi ini adalah pada analisis kredit yang mendalam, penentuan suku bunga yang tepat, dan memahami terhadap berbagai jenis kredit yang dapat diberikan oleh bank. Di sini adalah proses pengkreditan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu penerimaan aplikasi kredit. Tahap awal dalam proses pemberian kredit di bank menerima aplikasi kredit dari peminjam potensial. Kedua, analisis kredit, tahap yang melibatkan evaluasi dalam terhadap kelayakan kredit peminjam. Tiga, penentuan suku bunga, proses menetapkan tingkat suku bunga yang akan diterapkan pada pinjaman. Keempat adalah jenis-jenis kredit, penjelasan mengenai berbagai jenis kredit yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam. Kelima adalah pengawasan dan pelaporan, tahap setelah pemberian kredit di mana bank secara aktif memantau pelaksanaan kredit. Dalam aspek pengelolaan risiko kredit, bank harus menerapkan langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Pentingnya pengembangan kebijakan produsen yang kuat menjadi fokus utama untuk mengurangi potensi kerugian akibat prestasi kredit. Berikut adalah poin-poin kunci yang mencakup aspek ini. Pertama itu adalah identifikasi risiko, kedua penilaian risiko, ketiga pengendalian risiko. Strategi pengelolaan risiko itu ada 3. Yang pertama itu adalah diverifikasi portofolio. Strategi untuk mengelola risiko dengan mengidentifikasi portofolio kredit mengurangi ketergantungan pada sektor atau peminjam tertentu. Kedua adalah penggunaan asuransi kredit. Penggunaan asuransi kredit adalah penerapan asuransi kredit sebagai alat untuk melindungi bank dari kerugian akibat prestasi peminjam. Asuransi kredit memberikan lapisan perlindungan tambahan. Yang ketiga adalah pembentukan cadangan kerugian kredit. Strategi bank dalam membentuk cadangan kerugian kredit untuk mengantisipasi potensi prestasi dan melindungi modalnya. Cadangan kerugian kredit dibentuk untuk mencadangkan dana yang dapat digunakan jika terjadi kerugian kredit.
kemitraan dengan peminjam. Kemitraan dengan peminjam terbagi menjadi tiga, yaitu adalah komunikasi terbuka, membangun hubungan kemitraan dengan peminjam melalui komunikasi terbuka dan transparan. Komunikasi terbuka membantu bank memahami lebih baik kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh peminjam. Ini menciptakan saluran yang efektif untuk mengatasi masalah sejak dini. Kedua adalah pemantauan yang cermat. Pemantauan yang cermat adalah strategi pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa bank tetap mengidentifikasi dan mengatasi risiko sejak dini. Ketiga adalah restrukturasi kredit. Restrukturasi kredit adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank jika peminjam mengalami kesulitan untuk membayar kembali pinjaman, termasuk restrukturasi kredit yang adil dan berkelanjutan. Dalam kesimpulan ini, pentingnya keselarasan antara manajemen operasional dan strategi bisnis bank tidak dapat diabaikan. Keselarasan ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan jangka panjang, memastikan bahwa setiap langkah operasional mendukung visi dan misi bank serta memberikan nilai tambah kepada nasabah. Dalam menghadapi dinamika pasar yang selalu berubah, manajemen pengkreditan menjadi inti dari keberlanjutan dan keberhasilan bank. Kesimpulan ini merangkul peran penting manajemen pengkreditan dalam mengoptimalkan kinerja bank dan menjaga kesehatan keuangan.